Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Photoshop dan Affinity. Kita buka ya sekarang Photoshop. Sebetulnya saya sudah cukup lama pakai program Photoshop. Sekarang udah keluar Photoshop yang baru ya, yaitu Photoshop versi 2020. Saya sudah pakai Photoshop dari zaman masih Photoshop versi 6. Jadi sudah cukup lama ya. Nah, ini saya baru sekarang aja pakai Affinity, dan ternyata Affinity ini lebih ringan daripada Photoshop, tapi lebih simple. Cuman ada beberapa fitur di Affinity yang mungkin belum bisa setara sama Photoshop. Nah, pada video kali ini saya akan coba membandingkan antara Photoshop dan Affinity dan bagaimana fitur-fitur kedua program ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, mari kita mulai. Ini saya sudah buka file ya, file yang sama di Photoshop dan Affinity. Nah, sebetulnya antara Photoshop dan Affinity ini sangat mirip ya cara kerjanya dan sistemnya. Cuman ada beberapa workflow yang mungkin agak membedakan antara Photoshop dan Affinity. Nah, ini saya akan coba kupas beberapa poin-poin mendasar aja, terutama di bidang atau dari segi editing foto. Oke, ini prinsip kerjanya sama ya. Ini halaman Photoshop ya. Dia berdasarkan sistem layer. Nah, begitu pula Affinity. Ini juga sama, dia sistem kerjanya sistem layer. Bahkan shortcut yang ada di Photoshop juga di Affinity Photo sama. Nah, sekarang kita duplicate ya di Photoshop. Shortcutnya tuh Ctrl J kalau di Photoshop. Nah, begitu pula di Affinity Photo ya, sama Ctrl J untuk menduplicate. Nah, cuma ini ada sedikit perbedaan. Kalau di Photoshop ini icon untuk hidden sama show layer itu ada di sebelah kiri. Ini ada tanda mata di sini ya. Sama seperti tutorial saya di video sebelumnya. Nah, kalau di Affinity dia kebalik. Dia ada di kanan, ini berupa checklist. Ya. Nah, seperti ini. Kalau Photoshop dia di kiri berupa tanda mata. Nah, kelebihan Photoshop ini dia ada dua sistem kerja dalam editing layer atau image. Ada sistem yang destructive editing dan non-destructive editing. Nah, jadi maksud dari destructive editing tuh saat kita meng-apply sebuah adjustment atau edit, itu destructive itu artinya langsung merusak. Jadi kalau misalnya kita gagal atau ada salah editing, kita nggak bisa edit ulang, jadi harus di undo. Sedangkan di Affinity hanya tersedia untuk layer itu yang non-destructive editing. Untuk beberapa hal, non-destructive editing itu bagus, cuman di sisi lain untuk beberapa kasus kita butuh yang destructive editing karena mempercepat proses kerja kita dalam edit foto. Nah, kita coba ya di sini. Jadi kalau di Photoshop seperti tutorial saya di video sebelumnya, saat kita klik layer, ini ada di sudut kiri ada image, adjustment. Nah, semua tools yang ada di sini ini termasuk pada tools destructive editing. Ada brightness, contrast, level, curve, vibrance, hue and saturation, dan seterusnya. Contoh ya, kita buka hue and saturation.
Nah, sekarang kita coba rubah warna gambarnya ya. Nah, contoh aja seperti ini. Oke. Nah, ini sudah permanen. Jadi kalau misalnya kita salah edit, atau misalnya ini ternyata gambarnya terlalu ungu, ini nggak bisa diedit ulang. Jadi kalau kita klik lagi image, adjustment, dan saturation, dia udah nggak bisa balik lagi. Si slidernya udah kembali ke tengah. Nah, jadi kita masih undo dulu, baru kita edit ulang. Image, adjustment, hue, saturation. Nah, kita baru bisa edit lagi. Nah, cara kedua di Photoshop ada non-destructive editing. Kita bisa pakai namanya di sini ada ya ini. Ada yang logo bulat, ini adjustment layer ya. Kalau kita klik. Nah, di sini juga ada hue and saturation. Klik. Nah, ini non-destructive editing. Kita coba edit ya, kita lihat bedanya. Kita rubah warnanya seperti ini. Oke. Nah, terus kita lihat, oh ternyata terlalu biru nih. Kita mau rubah. Tinggal klik lagi adjustment layernya, yang ini hue and saturation. Klik. Nah, kita bisa ubah. Nah, itulah yang dimaksud non-destructive editing. Jadi saat terjadi kesalahan atau kita mau merubah editing sebelumnya, kita masih bisa kerjakan. Nah, sekarang kita coba di Affinity ya, Affinity Photo. Karena di Affinity itu ada 3 produk. Affinity Photo, Affinity Designer, dan Affinity Publisher. Jadi program yang setara sama Photoshop itu adalah Affinity Photo. Jadi dia untuk raster editing ya. Kita buka yang Affinity Photo dengan gambar yang sama. Nah, di Affinity Photo ini tidak ada menu adjust atau image edit yang destruktif. Dia semua sistem kerjanya itu non-destruktif. Ini sama di panel layer, ada logo yang ini bulat ya, adjustment. Nah, kalau kita klik sama, kita cari misalnya HSL ya, hue saturation level, ini singkatan. Nah, seperti ini. Oke, tutup. Nah, misalnya kita, wah gagal nih, kayaknya terlalu hijau, terlalu magenta. Kita bisa edit ulang. Ya, seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan non-destructive editing. Jadi kalau di Affinity Photo tuh hanya ada non-destructive untuk layer ya. Sedangkan yang destruktifnya dia nggak tersedia. Nah, sekarang ada lagi perbedaan mendasar mengenai penggunaan adjustment layer ini. Ini kalau kita lihat di Photoshop, adjustment layer hue and saturation ini berada paling atas. Artinya semua gambar yang ada di bawahnya akan terpengaruh oleh adjustment layer hue and saturation. Kita coba ya, kita rubah ke warna ungu. Seperti ini. Kita punya layer satu lagi nih, layer background. Kita coba import gambar yang berbeda. Saya punya gambar ini. Kita import dulu. Oke. Kita taruh gambar jalan ini di bawah layer 1 ya, yang tadi kita duplicate. Kita matikan dulu. Nah, ini oke, gambar jalan, kemudian di atas gambar jalan ada gambar
wanita yang lagi berenang, gambar laut. Nah, kita nyalakan adjustment layer, hue and saturation. Nah, jadi ungu ya. Nah, saat kita matikan layer yang gambar laut ini, maka pengaruhnya akan juga ikut kena ke layer di bawahnya, layer jalan. Nah, kita lihat ini, jalannya jadi warna ungu ya. Kalau kita matikan aslinya, warna coklat, warna ungu. Ini juga terjadi hal yang sama di Affinity Photo. Dia akan mempengaruhi semua gambar yang ada di bawahnya. Kita coba ya import gambar jalannya, Affinity Photo. Ya, kita taruh tengah. Kita taruh layernya di bawah layer yang gambar laut. Oke. Ya. Kita matikan tadi layer yang gambar laut ya. Ini terpengaruh juga. Tanahnya jadi ungu. Saat kita matikan adjustment layernya, akan normal lagi. Nah, tapi ada satu hal yang membedakan pada proses adjustment layer ini. Nah, sekarang kita pengennya si adjustment layer ini hanya mempengaruhi layer yang gambar laut. Kalau di Photoshop, kita harus klik kanan di layer adjustment, klik kanan. Nah, nanti ada option create clipping mesh. Seperti ini ya. Klik kanan. Create clipping mesh. Nah, create clipping mesh ini fungsinya untuk mengikatkan layer adjustment ini kepada layer di bawahnya yang satu tingkat, yaitu layer yang laut ini. Jadi kalau kita coba matikan ya, layer yang laut. Nah, layer yang gambar jalan ini nggak terpengaruh. Karena dia hanya terikat aja di layer laut. Kita coba sekarang di Affinity Photo. Sama. Kita nyalakan dulu layer lautnya. Klik kanan. Nah, di sini namanya agak berbeda ya. Bukan create clipping mesh, tapi ada namanya mesh to below. Nah, kalau kita matikan, layer jalannya tidak terpengaruh. Nah, tapi di sini ada hal sangat mendasar ya. Kalau di Affinity ini lebih rapih kelihatannya, jadi si layer adjustment-nya langsung kayak bersatu di layer yang ditujunya, seperti ini. Jadi di bawahnya. Sedangkan kalau di Photoshop ini nggak jadi ngegroup, jadi tetap ada di atasnya. Kadang-kadang kalau kita banyak layer adjustment di atas sebuah layer, suka jadi bingung. Nah, di Affinity ini, coba kita undo ya. Bisa lebih mudah. Jadi kita nggak perlu klik kanan, kemudian mesh to below. Tapi kita tinggal di drag aja si layernya seperti ini. Di drag ke bagian bawah layer background sampai si layernya muncul ada garis di bawah background tapi setengah. Kalau full dia hanya akan pindah urutannya. Nah ini layernya hanya akan pindah urutannya. Tapi kalau kita mau mengikatkan terhadap layer yang laut tadi, munculnya nanti yang garisnya setengah. Nah ini. Nah, seperti ini. Nah itu salah satu kemudahan di Affinity Photo. Jadi sebetulnya untuk hal-hal editing yang simple dan sering dilakukan untuk editing foto, Affinity Photo itu lebih mudah proses kerjanya. Sedangkan Photoshop, kita kadang harus melakukan beberapa langkah untuk mencapai hasil yang sama. Tetapi di Photoshop ada fitur-fitur tertentu yang nggak ada di Affinity Photo.
Coba kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita hapus aja layer adjustment hue saturation-nya. Klik kanan, disable layer release clipping mask. Nah, kita release, baru kita delete. Delete. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengatur level gambar laut ini ya. Kita akan coba gelapkan, tapi gelapnya nggak mau full, hanya ingin setengahnya. Nah, di Photoshop bisa, tapi harus melakukan langkah yang lebih panjang daripada Affinity Photo. Kita coba ya. Nah, untuk proses seperti itu, kalau kita menggunakan non-destructive editing, menggunakan adjustment layer, prosesnya terlalu panjang. Tapi kalau kita pakai yang destructive editing, ini lebih simple. Kita tinggal klik image, adjustment, level, atau curve aja, curve. Nah, kita coba buat lebih gelap. Ambil mid-tone-nya. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita ingin membuat yang sisi kiri lebih terang, tapi yang kanan lebih gelap dengan menggunakan tools curve ini. Nah, di Photoshop ini agak ribet. Jadi kita mesti bikin layer yang sama dulu di atasnya. Kita undo dulu ya. Nah, jadi sebelumnya kita Ctrl J duplicate. Nah, sekarang kita matikan dulu layer di atasnya. Layer bawah, kita atur curve-nya image, adjustment, curve, atau shortcut-nya Ctrl M. Coba kita turunkan midtones-nya. Oke, cukup. Oke, klik. Nah, sekarang kita nyalakan yang layer di atasnya. Baru layer di atasnya kita kasih masking. Masking. Klik masknya. Nah, di layer atas ini baru kita pakai gradient tool. Pastikan palette-nya sudah default ya, atau pencet D. Putih dan hitam. Nah, ini ada gradient tool. Shortcut-nya G. Nah, ini. Gradient tool. Nah, di bagian masking ini kita tinggal bikin gradientnya. Nah, untuk penjelasan mengenai masking bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi kalau warna hitam itu area yang tertutupi, kalau putih area yang kita ingin munculkan. Kita drag ya dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Baru dengan 2 layer bisa mencapai seperti ini. Nah, jadi lebih repot. Nah, kalau di Affinity Photo, ini lebih simple. Coba kita lihat. Ini kita hapus dulu ya adjustment-nya. Nah, ini untuk menghapus adjustment-nya simple. Tinggal hilangkan aja checklist-nya. Atau langsung delete. Kita tinggal, ini ada panel adjustment ya. Lebih gampang di sini. Ada curve, klik curve. Oke, sama kita ambil midtones-nya. Oke, seperti ini. Kemudian si adjustment layer-nya
kita mesh to below atau bisa digeser sehingga bersatu dengan layar laut. Nah, di sini kita tinggal pakai langsung tools gradient. Sama ya, shortcutnya G. Nah, langsung. Nah, ini ada 2 titik ya di gradient. Titik yang ini pastikan warna putih di swatch-nya seperti ini. Warna putih. Nah, yang ini dibikin warna hitam. Oh, kebalik. Kita tuker. Nah, jadi si gradient ini kalau di Affinity Photo dia akan langsung otomatis memasking layer adjustment-nya. Cukup kita langsung bikin gradient di adjustment layernya. Kalau di Photoshop nggak bisa. Kita mesti bikin 2 layer, kemudian di maskingnya di layer di atasnya. Nah, itulah salah satu kelebihan Affinity Photo untuk editing seperti ini. Oke. Sekarang kita coba hapus lagi ya. Delete. Oke. Nah, fitur-fitur yang lain sebetulnya hampir sama. Bahkan bisa dibilang sama, hanya cara kerjanya aja yang agak berbeda. Contoh lain, kita akan bikin objek lingkaran ya, lingkaran. Ini ada di Photoshop ada ellipse tool. Nah, kita bikin coba lingkaran. Nah, ini untuk merubah warnanya juga agak repot sini. Seperti ini ya. Nah, ellipse tools ini misalnya kita mau blur, mau di blur biar seperti cahaya matahari. Ini gradientnya kita hilangkan dulu ya. Kita bikin warna solid. Sebentar. Ini fillnya udah solid ya. Kita coba warna oranye fillnya seperti ini. Nah, ini nggak bisa langsung di blur. Filter. Nah, akan muncul notifikasi bahwa objek ini harus di restore dulu atau di convert ke smart object baru bisa di blur. Nah, apabila kita klik rasterize, si objek yang kita rasterize ini sudah tidak bisa diedit lagi dalam bentuk warna. Dia udah paten karena udah berubah dari vektor menjadi bitmap. Nah. Oke. Ini udah paten, ini kita udah nggak bisa ngerubah lagi di tools ellipse-nya. Udah paten warnanya. Sedangkan kalau masih berupa vektor, ini kita bisa rubah-rubah warnanya di sini. Jadi biru misalnya. Nah, kalau di Affinity Photo, karena dia sistem kerjanya non-destructive editing, walaupun sudah di blur, kita masih bisa rubah. Coba ya. Kita hapus dulu adjustment-nya. Oh, sorry, kehapus. Sini juga ada sama ya, ada ellipse tool.
Nah, rubah warna di sini. Sini ya. Kita ambil warna orange. Plus. Nah, kita mengeblur ini. Nah, tinggal kita klik objeknya. Nah, di sini ada di panel efek ada Gaussian blur. Tinggal diklik. Kita bisa langsung blur. Nah, sekarang kita pengen rubah nih warna cahayanya. Gampang, tinggal klik di swatch-nya. Rubah warna jadi biru misalnya. Bisa langsung rubah. Nah, inilah kelebihan dari Affinity Photo. Karena dia sifatnya non-destruktif, makanya dia bisa langsung merubah walaupun sudah diberi efek blur. Nah, berbeda dengan Photoshop, saat akan mengaplikasikan tools Gaussian blur, dia akan merubah objek tersebut menjadi rasterize, jadi udah nggak bisa diedit lagi. Nah, ini simple untuk beberapa kasus atau untuk editing yang foto seperti ini. Oke, sekarang kita coba hapus lagi. Sekarang mengenai selection. Nah, Photoshop ini seleksinya canggih dan simple. Misalnya kita mau mengambil objek gambar perempuannya aja ini, kemudian menghilangkan background laut, gunung, dan langitnya. Nah, di Photoshop 2020 ini ada tools, ini di bagian properties ya, paling bawah, ada remove background. Kita coba ya, tinggal klik. Selesai. Langsung jadi rapih. Nggak perlu di brush sedikit-sedikit, nggak perlu pakai magic wand. Nah, sekarang kita coba di Affinity Photo. Nah, Affinity Photo ini belum ada fitur seperti itu, jadi kita harus manual menggunakan magic wand. Nah, ini ada magic wand ya. Nah, shortcutnya W. Kalau di Affinity Photo namanya Selection Brush Tool. Nah, jadi kita mesti select satu persatu seperti ini. Nah, dan saat men-select pun kadang-kadang bagian yang tidak kita inginkan ikut terseleksi. Nah, kita mesti menghilangkan seleksi tersebut sedikit demi sedikit seperti ini. Agak lebih ribet ya. Bahkan ini harus di-refine lagi supaya bisa lebih rapi. Refine. Nah, ini kelihatan di bagian telinga masih ada putih-putih laut. Kita mesti perbaiki lagi. Di-brush lagi sedikit-sedikit sampai rapi. Seperti ini. Nah, itulah kelebihan dari Photoshop. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh masih kelihatan ya kalau di Affinity Photo. Benar-benar mesti kita edit secara detail. Ini di bagian bahunya. Masih kelihatan garis-garisnya nggak rapi. Di rambutnya. Kalau Photoshop, kita cukup klik satu tombol remove background langsung bersih. Nah, tapi Photoshop juga punya kelemahan. Sekarang kita hapus ya maskingnya. Sekarang kita akan coba satu tools namanya Healing Brush Tool. Spot Healing Brush Tool kalau di Photoshop. Jadi Spot Healing Brush Tool ini seperti di video tutorial yang sebelumnya. Seperti di video tutorial sebelumnya, fungsinya untuk menghilangkan objek yang nggak kita inginkan, kemudian meregenerate objek tersebut
setelah dihilangkan. Nah, coba kita praktek aja ya. Ini ada gambar gunung. Nah, saya ingin menghilangkan gunung ini dari langitnya. Nah, kita tinggal klik aja di brush. Ya, gunungnya hilang ya. Nah, tapi lihat, coba kita zoom. Ini bagian batas antara laut dan langitnya masih ada bekas-bekas. Nggak rapi. Kita coba teruskan. Nah, kelihatan ya. Seperti ini. Nggak sempurna. Seperti ini. Kita teruskan. Ini jadi batas langit dan lautnya jadi nggak ada nyampur. Nah, kalau kasus kayak gini di Photoshop, jadi kita harus pakai stamp tool S ya. Ini stamp tool, clone stamp tool. Jadi clone stamp tool ini fungsinya untuk mengambil gambar dari bagian lain kemudian dijiplak ke area lain. Caranya kita klik dulu, Alt klik itu untuk mengarahkan si bagian mana gambar yang akan kita jadikan source-nya. Nah, kita klik bagian horizon ini ya, batas laut dan langitnya, klik. Nah, kita akan duplicate di sini. Klik lagi source-nya seperti ini. Nah, jadi lebih lama di Photoshop ya kalau kita nemu kasus kayak gini. Kita benar-benar mesti edit dari nol dan editnya manual. Nah, inilah mungkin salah satu kekurangan Photoshop. Kita coba teruskan dulu ya. Kita stamp di sini. Nah, bahkan saat kita menggunakan tool stamp, ini karena kita ngambil source-nya, gradasi, ini kelihatan bekasnya putih-putih. Oke, sekarang kita coba di Affinity Photo ya dengan gambar yang sama. Kita hilangkan dulu masking-nya. Oke. Nah, ini ada tools namanya agak beda ya, namanya In-Painting Brush Tool. Sama dengan di Photoshop, Spot Healing Brush Tool. Kita coba. Langsung rapih. Batas antara langit dan airnya jelas, nggak ada smudge atau artefak-artefak. Ya, lihat jauh bedanya. Langsung rapi. Nah, inilah kelebihan Affinity Photo dibandingkan Photoshop. Nah, lalu sekarang apa kelebihan Photoshop yang Affinity nggak bisa? Nah, jadi coba akan kita praktekkan ya di sini. Jadi Photoshop ini sangat kuat atau fiturnya bagus masalah channel. Saya udah lama bergelut di bidang setting dan gambar untuk t-shirt ya, terutama di bagian produksi karena saya sendiri punya konveksi dan sablon. Jadi untuk melakukan separasi warna untuk proses persetakan kaos, kita menggunakan sistem channel. Nah, sistem channel inilah yang di Photoshop ini fiturnya lengkap dan bagus.
Jadi kalau di sistem pecah warna untuk produksi kaos, kita bisa menseleksi warna-warna tertentu untuk dijadikan screen. Mungkin sekarang nggak akan saya bahas caranya gimana karena itu butuh waktu yang sangat lama, nanti akan saya buat videonya yang terpisah. Nah, sedangkan di Affinity saya coba ulik-ulik, sistem channelnya agak berbeda dengan Photoshop. Jadi agak sulit untuk dipraktekkan pada proses pecah warna gambar untuk produksi kaos atau separasi. Kelebihan lain, sekarang kita lihat masalah harga. Program Affinity Photo ini sepertinya lebih hemat karena kita nggak perlu bayar bulanan. Coba kita lihat ya harganya sekarang. Nah, saya udah buka nih websitenya. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini ada beberapa plan ya. Yang paling murah aja ini biaya berlangganannya 134.800 per bulan. Nah, sedangkan Affinity, kita lihat harganya Affinity Photo. Affinity Photo for Windows harganya cuma $24,99. Jadi sekitar 384.000 lah. Dan ini harga diskon. Harga normalnya $49,99, sekitar 750.000 sekali beli untuk selamanya. Oke, mungkin cukup sekian saja video kali ini mengenai perbedaan Affinity Photo dan Photoshop. Di video berikutnya mungkin saya akan lebih detail lagi membahas mengenai fitur-fitur Affinity maupun Photoshop. Cukup sampai di sini tutorial kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.